Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbab bagian frekuensi relatif ya. Namun kita masuknya ke bagian menentukan peluang berdasarkan informasi statistik. Masih bab yang ketujuh ya, mengenai teori peluang. Kita langsung saja, kita akan membahas uji pemahamannya pada halaman 252 pada kita mulai dari nomor 1. Sebuah mata uang logam dilempar undi sebanyak 100 kali. Dari pelemparan tersebut muncul gambar sebanyak 42 kali. Tentukan frekuensi relatif dari munculnya gambar dan munculnya angka. Ini mudah saja ya. Kalau untuk masalah ini, kalau gambarnya G sama dengan 42, maka kita bisa menentukan bahwa angkanya sama dengan 100 dikurangi 42, yaitu 58. Maka kita bisa langsung untuk mencari, tentukan frekuensi relatif ya. Frekuensi relatifnya berarti F gambar dibagi FG sama dengan gambar dibagi apa dulu nih yang pertama? Bener gambar ya. Gambar per NS. NS itu maksudnya seluruh populasinya, yaitu 100 kali dilempar undinya. Berarti kita bisa menuliskan bahwa 42 dibagi 100 sama dengan 0,42. Kemudian yang B, frekuensi angkanya tentunya adalah angka per NS seperti ini, sama dengan 58 per 100 sama dengan 0,58. Selesai. Kemudian yang nomor kedua, sampai saat ini tercatat 1.350 orang yang terinfeksi sindrom pernapasan akut atau SARS. Korban meninggal dunia 142 orang. Tentukan frekuensi relatif. Nah, meninggal dunia berarti katakanlah ini terinfeksinya ya. Terinfeksi adalah 1.350, meninggal itu adalah 142. Otomatis kalau dikurangi kan berarti yang sehat, yang kembali sehat kan gitu. Sehat sama dengan tinggal kurangkan 10 kurangi 2 itu 8. Ini 4 kurangi 4 itu 0 ya. Kemudian 3 kurangi 1 itu adalah 2. Kemudian 1 kurang 1 tinggal diturunkan. Ini yang sehat. Yang ditanyakan adalah penderita sehat kembali. Maka A, frekuensi sehat sama dengan sehat dibagi dengan terinfeksi, atau sama dengan sehatnya 1208, yang terinfeksi 1350. Seperti ini. Ini silakan bisa disederhanakan juga ya. Kalau misalkan disederhanakan berarti dibagi 2, berarti dapat 604 dibagi berapa ini? 1350 dibagi 2 itu dapatnya 675. Kemudian yang B, untuk yang penderita meninggal itu frekuensi meninggal sama dengan meninggal dibagi terinfeksi. Jadi meninggalnya adalah 142 dibagi dengan terinfeksinya atau totalnya. Sebenarnya ini sama saja NS ya, atau keseluruhan populasinya, yaitu 1.350. Dah selesai seperti ini. Kemudian nomor ini kalau misalkan mau misal bisa disederhanakan, silahkan kalian sederhanakan sendiri gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang nomor ketiga. Data berikut menyatakan hasil jejak pendapat tentang banyaknya penonton yang menonton acara televisi pada beberapa daerah. Ini hanya data fiktif, dalam artian ini hanya data untuk pembelajaran ya. Tentukan frekuensi relatif penonton serial televisi. Nah, kita mudah saja tinggal memasukkan kalau cuman masalah frekuensi relatif ya. Ini nomor 3, otomatis A, frekuensi TV. Frekuensi TV sama dengan TV per penonton total per jumlah. Nah, TV-nya adalah penonton TV yang adalah 715 dibagi dengan 2000. Selesai. Silakan disederhanakan kalau bisa disederhanakan. Kemudian yang B, tentukan frekuensi relatif penonton game show. Berarti frekuensi game show adalah otomatis game show dibagi dengan jumlah. Nah,
Game show-nya berapa? Game show-nya ada 820 ya di situ. 820 dibagi dengan 2000, selesai. Kemudian yang C, jika jumlah pemilik televisi secara keseluruhan adalah 100.000 orang, tuliskan taksiran banyak penonton setiap acara televisi tersebut. Nah, dari tadi ya, tinggal dari frekuensi relatif yang sudah kita ketemukan, itu tinggal kalian kalikan dengan 100.000. Oke, gitu kita hitung satu per satu. Penonton TV itu sama dengan FTV dikalikan dengan 100.000. Seperti ini, FTV-nya 715 per 2000 dikalikan dengan 100.000. Seperti ini, nolnya jelas dicoret ya. Ini jelas dapat dibagi 2. Ini dapat berapa nih? 5 ya. Dapat 50. Benar ya, 5 ya. 100.000 ini ya. 100.000. Ini benar nih. Tinggal dikali, ini kan nolnya coret ya. Ini dibagi 2 dapat 5. Ini masih ada 50 ya. 715 dikalikan 5 2 735 ya, 3570. Kan masih ada 01 ya kan. 3575 35750. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yang penonton game serial, penonton game show maksudnya sama dengan F game show dikalikan dengan 100.000 ya, karena ini kan 100.000, berarti sama dengan game show-nya tadi adalah 820 dibagi 2000 ya, dikalikan 100.000. Nah, ini nolnya bisa coret dengan ini. 100 dibagi 2 itu adalah 50 ya. Tinggal 82 kali 5. 0 nyimpen 1, 40, 41. Berarti hasilnya adalah 41. Kosong masih ada 0, 1, 2. Nah, seperti ini. 41.000 pas. Ini 35.750. Kemudian penonton untuk yang talk show. Penonton talk show itu sama dengan F talk show dikalikan dengan 100, atau frekuensi relatif talk show-nya. Frekuensi relatif talk show-nya jelas 465 dibagi 2000 dikali 100.000 sama dengan ini hilang, ini tinggal 50 ya. 50 dikalikan 465 kali 50 berarti 5 kali 5 25 2 ya, karena 30 tambah 2 32, nyimpen 3 20 23 ya kan, berarti sama dengan 23 250. Nah, selesai orang. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang nomor ke berapa ini? Suatu pengujian kekuatan jam tangan terhadap air dari 4 merek diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, seperti ini ada merek A, B, C, dan D. Jumlah yang dites, jumlah yang bocor. Semua produsen jam tangan tersebut mengatakan bahwa jam tangan air yang diproduksi tahan terhadap air. Semua jam tangan tersebut diuji dengan cara diletakkan di dasar kolam renang dengan kedalaman 3 meter dan didiamkan selama 2 jam. Untuk setiap merek tentukan frekuensi bahwa jam tangan tersebut bocor. Berarti jumlah yang bocor, berarti yang ini ya, yang gelap ya. Yang seperti itu. Jumlah yang bocor, jumlah yang dites. Nah, berarti kita bisa menuliskan untuk setiap merek tentukan frekuensi bahwa jam tangan tersebut adalah bocor. Tentukan frekuensi bahwa jam tangan tersebut
adalah bocor. Ini apa enggak kebalik ya ini? Ini masa jumlah yang bocor 40, jumlah yang dites yang ini yang agak terang. Ini kemungkinan besar terbalik ini. Ya kan? Jadi ini direvisi dulu. Jadi ini mestinya jumlah yang bocor itu yang terang. Jumlah yang dites itu yang gelap. Jumlah yang dites jadi 40. Sedangkan jumlah yang bocor itu adalah yang terang. Masa jumlah yang dites cuma 20, bocornya 40, kan yang 20 dari mana? Gitu loh. Jadi ini dibalik ya ini ya. Seperti itu. Jadi ini kebalik ini keterangannya. Itu yang untuk revisi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita langsung nomor 4, kita bahas satu persatu bahwa setiap merek frekuensi jam tangan yang bocor. Yang bocor untuk yang merek A itu adalah 20, yang B adalah 10. Kemudian yang C ini kelihatan tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah berarti 15. Kemudian yang D itu adalah 25. Nah, seperti ini. Kemudian tuliskan peluang praktis untuk setiap merek bahwa jam tangan tersebut bocor. Peluangnya berarti kita bisa tulis PA sama dengan A per NS. Yang dites itu kan 40 semua, berarti 20 per 40 sama dengan setengah. Kemudian PB sama dengan B per NS sama dengan B nya 10 per 40 sama dengan 1 per 4. PC sama dengan C per NS sama dengan C nya 15 per 40 sama dengan 3 per 8. PD sama dengan D per NS ya, sama dengan D nya 25 per 40 sama dengan 5 per 8. Nah, selesai. Kemudian yang C, jika kita berenang dengan menggunakan jam tangan merek A, tentukan peluang jam tangan akan bocor. Nah, ini peluang jam tangan akan bocor yang C ya. Ya ini udah kelihatan nih yang C. Sebentar. Oh, merek A, sorry. Peluang A kan udah jelas, ini dikatakan bahwa peluang A itu setengah sama dengan setengah. Kemudian D, jika terdapat 400 orang perenang yang menggunakan jam tangan merek B, tuliskan taksiran tentang jam tangan yang akan bocor. Berarti ini sama dengan frekuensi relatif dari B ya, sama dengan PB dikalikan 400 ya kan, sama dengan PB nya berapa? PB nya itu 1 per 4 kali 400 sama dengan coret-coret 100 kan. Nah, selesai. Jadi ada 100 kemungkinan. Kita lanjut ke yang nomor berapa ini? Yang nomor terakhir, yaitu nomor 5. Yang nomor 5 ini bacaannya terlebih dahulu ya. Di sini 1000 lampu merek X diuji untuk mengetahui kekuatannya. Dari hasil pengujian ini diperoleh data yang disajikan dalam diagram berikut. Tentukan frekuensi harapan bahwa lampu bertahan kurang dari 100 jam. Kurang dari 100 jam ini ya, yang 60 derajat. Kemudian yang antara 100 sampai 500 jam itu 180 derajat, yang di atas 500 jam itu hanya 120 derajat. Frekuensi harapan lampu bertahan kurang dari berapa itu? 100 jam. Berarti kita bisa menuliskan 5 yang A bahwa peluang kurang dari 100 jam. Nah, kurang dari 100 jam itu mana? Ini berarti 60 derajat. Berarti 60 derajat satu lingkaran penuh 360 derajat sama dengan coret-coret 16, 1 per 6. Yang B sekarang. Tentukan frekuensi harapan bahwa lampu dapat bertahan lebih dari 100 jam. Bertahan lebih dari 100 jam. Kalau ini kan yang diketahui kurang dari 100 jam. Berarti sama saja P lebih dari 100 jam itu sama dengan 1 dikurangi P kurang dari 100 jam. Seperti ini. Berarti 1 kurangi 1 per 6 sama dengan 6. Ini 6 kurangi 1 sama dengan 5 per 6. Selesai. Kemudian yang C, jika kita membeli satu lampu merek X, tentukan peluang bahwa lampu tersebut akan bertahan kurang dari 100 jam. Tadi sudah disebutkan ya, kurang dari 100 jam itu P kurang dari 100 jam. Sudah kita hitung, ini 1 per 6.
Kemudian yang poin kedua, lebih dari 500 jam. Lebih dari 500 jam itu sama dengan di atas 500 jam lah. Ini kan berarti grafiknya. Diagram lingkarannya 120 berarti P lebih dari 500 jam. Sama dengan 120 dibagi dengan 360. Ini coret-coret 1, ini dapat 3, berarti 1/3. Kemudian yang keempat, jika terdapat 10.000 lampu, tentukan taksiran jumlah lampu yang akan bertahan lebih dari 500 jam. Berarti adalah F lebih dari 500 jam sama dengan ini 1/3 P lebih dari 500 jam dikali 10.000, ya kan? Berarti 1/3 kali 10.000, hasilnya adalah 3.333,33. Terus nah kita bulatkan jadi 3.333. Nah seperti ini, selesai. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.